Ya, selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Prabawa, NBM 1901201201028. Saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Nah, pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Jenis-jenis pasar modal sendiri ada dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Nah, pasar primer sendiri itu yaitu perusahaan menjual kepada investor. Nah, pasar sekunder, investor menjual kepada investor. Nah, contoh dari pasar primer ini misalnya ya seperti perusahaan yang menjual sahamnya kepada investor. Nah, pasar sekunder ini contohnya seperti investor yang sudah memiliki saham terus menjual sahamnya kepada investor lain. Jakarta Automated Trading System atau JATS. Pada awalnya transaksi pasar modal dilakukan secara manual. Jumlah emiten yang meningkat secara manual tidak efektif. JATS mulai diterapkan Mei 1995. Implementasinya sendiri yaitu diharap dapat menunjang volume transaksi efek yang semakin besar. Aliran informasi cepat dan transparan, dapat diakses secara real time. Nah, manfaat dari pasar modal sendiri, yaitu yang pertama sumber pembiayaan perusahaan. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat, terus penyebar kepemilikan perusahaan, dan transparansi profesionalisme. Produk-produk dari pasar modal, yaitu yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Terus ada reksadana. Nah, reksadana sendiri adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Terus yang terakhir ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Nah, produk pasar modal sendiri yaitu saham. Saham ini memiliki keuntungan yaitu dividen. Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen ini diberikan setelah RUPS. Yang kedua, gain. Capital gain. Harga jual lebih tinggi dari harga beli. Nah, terus ada resiko. Yang pertama yaitu capital loss. Harga jual lebih rendah daripada harga beli. Terus yang kedua ada resiko likuidasi. Perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Pemilihan saham.
Yang pertama ada analis fundamental, melihat kinerja keuangan perusahaan. Dua, analis teknikal, yaitu melihat pola pergerakan saham. Jadi saham berdasarkan hak klaim. Satu, saham biasa atau common stock. Nah, haknya di sini ada klaim terakhir saat perusahaan likuidasi. Yang kedua, hak suara proporsional dalam RUPS, mendapatkan dividen, dan yang terakhir hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, saham prevent atau prevent stock. Hak klaim diprioritaskan saat perusahaan likuidasi. Yang kedua, tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Dividen jumlah tetap setiap tahun. Memiliki opsi konversi ke saham biasa. Untuk pasar modal yang obligasi. Nah, yang obligasi sendiri ini berdasarkan penerbit, yaitu obligasi koperasi atau corporate bond. Diterbitkan oleh swasta, BUMN, dan BUMD. Obligasi negara, government bonds. Diterbitkan oleh pemerintah, SUN dan SBSN. Obligasi berdasarkan jenis obligasi, ada yang pertama ada obligasi konvensional, yang kedua obligasi syariah atau suku. Efek syariah berupa bukti kepemilikan atas underlying asset. Keuntungan, yang pertama dapat kupon fee nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon fee atau nisbah berada di atas bunga Bank Indonesia. Terus yang kedua ada memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Yang ketiga ada memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif. Nah, resikonya sendiri yaitu resiko ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Terus ada reksadana. Nah, reksadana sendiri ini jenis-jenisnya ada satu, reksadana pasar uang, money market funds. Investasi pada efek ini bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, fixed income funds. Investasi minimal 80% berbentuk obligasi. Yang ketiga, ada reksadana saham, equity funds. Investasi minimal 80% berbentuk saham. Yang keempat, ada reksadana campuran, discretionary funds. Campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Nah, untuk unit penyertaannya itu rumusnya di PPT. Fun fact sheet. Ringkasan laporan produk reksadana yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, portofolio, dan lain-lain. Nah, keuntungannya sendiri yaitu kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Terus yang kedua, efisiensi waktu. Terus yang ketiga, ada diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Nah, risikonya sendiri yaitu satu, berkurangnya nilai NAB, dua, likuiditas terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai, sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Yang ketiga ada risiko one prestasi. Nah, struktur dari pasar modal sendiri ada lembaga clearing dan penjaminan, badan yang mengawasi pasar modal itu otoritas jasa keuangan, lembaga penyimpan dan penyelesaian, ada KCI. Nah, IDX sendiri Indonesia Stock Exchange, itu fasilitator
perdagangan efek, penyedia, saran, pendukung, dan pengawas kegiatan anggota bursa. Transparansi perusahaan tercatat, menciptakan instrumen baru di pasar modal. Nah, ini strukturnya ya, teman-teman. Ini juga ada skema-skema dari penyelesaian. Cara investasi perusahaan internasional. 1. Daftar broker luar negeri. Setiap broker mempunyai regulasi sendiri, yaitu paspor, ID card, gaji, dan tagihan bulanan. Reksadana, portofolio saham luar negeri. Ya, ini bisa dilihat dari di BPT ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah katanya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.